Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan pagi hari ini kita berjumpa kembali di dalam ibadah online kita. Dan apapun yang terjadi di luar sana, kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Kenapa? Karena firman Allah katakan ada kemenangan besar di antara orang-orang yang percaya kepadanya, yang berkenan kepadanya. Dan itu sebabnya kita akan angkat sebuah pujian yang mengatakan ada kemenangan besar, kita imani ini terjadi. Haleluya. Tuhan berperang ganti kita. Percayalah dengan segenap hatimu kepadanya. Pihak kita, sorak-sorai sukacita atas perbuatannya. Ada kemenangan besar di pihak kita, kemuliaan Tuhan telah dinyatakan. Sekaranglah waktunya bagi kita bangkit maju berperang. Hancurkan musuh, ada kemenangan besar, dan kemenangan besar di pihak kita. Sorak-sorai sukacita atas perbuatannya. Ada kemenangan besar di pihak kita, kemuliaan Tuhan telah dinyatakan. Kemuliaan Tuhan, kemuliaan Tuhan, kemuliaan Tuhan telah dinyatakan. Ada kemenangan besar. Haleluya. Ada kemenangan besar. Itu yang kita percayai. Karena Tuhan berkata, ketika kita harus menghadapi peperangan, Dia yang berperang ganti kita. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita angkat pujian, kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci. Dia adalah sahabat yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bagaimanapun keadaan kita, Dia selalu ada menyertai. Kesetiaanmu sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam
dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Mari kita berdoa. Engkau sahabat yang setia dalam hidup kami, Tuhan. Di saat kami tidak tahu kepada siapa kami harus meminta pertolongan, Engkau selalu ada di sisi kami. Dan itu yang membuat kami tenang dalam hidup ini. Bapa di surga, terima kasih kalau sampai dengan saat ini kami masih diberi kesehatan, kekuatan untuk kami boleh mendengar firman Tuhan. Biarlah Engkau berikan kepada kami hati seorang murid yang selalu dipenuhi dengan hasrat yang besar untuk belajar firman Tuhan, untuk kami mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami, supaya kami boleh berkenan kepada Tuhan. Di tengah situasi keadaan yang tidak nyaman di antara kami, tapi kami tetap mau belajar untuk beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, karena kami tahu Engkaulah pemelihara hidup kami. Kami percayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, Kau urapi kami semua, urapi hamba-Mu dan urapi semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, supaya boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, untuk kami meneruskan perjalanan kami esok hari sampai seterusnya, sampai Tuhan memberi kesempatan batas waktu untuk kami hidup di dunia ini. Terima kasih Bapa. Mari Roh Kudus, Engkau yang bekerja di tengah kami, urapi firman-Mu supaya menjadi hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami dan kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan, walaupun kita belum bisa beribadah secara tatap muka, tetapi firman Tuhan terus diperdengarkan, dan saya percaya firman Allah yang disampaikan itu merupakan satu kekuatan di dalam kehidupan kita.
Ada beberapa daerah, beberapa kota di Indonesia yang mungkin saat ini sudah mulai bisa beribadah tatap muka. Tetapi kita di Denpasar, kita di Bali, kita masih harus bersabar menunggu waktunya tiba untuk kita boleh beribadah secara langsung. Dan saya berharap api di dalam roh kita tidak padam, terus menyala-nyala. Walaupun kita di rumah, tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang melihat bagaimana cara kita beribadah. Tetapi saya berharap kita semua dengan sungguh-sungguh mengikuti ibadah online ini, supaya kita benar-benar diberkati oleh Tuhan dan kehidupan rohani kita boleh semakin bertumbuh di dalam Dia. Puji Tuhan, pagi hari ini saya hendak menyampaikan atau lebih tepatnya mengingatkan pada satu kejadian yang ada di dalam Alkitab. Ini berulang kali mungkin disampaikan kepada kita, tetapi ini yang Tuhan taruh di hati saya untuk saya sampaikan kepada saudara, untuk mengingatkan kita semua mengenai apa yang disampaikan di dalam Keluaran pasal yang ke-13, mulai dari ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-22. Di dalam bacaan Alkitab kita setiap hari, ayat-ayat ini juga baru selesai kita baca hari-hari kemarin. Ya, kita akan membaca mulai dari judulnya, yaitu Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Tuhan, firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Nah, ini adalah merupakan perjalanan awal orang Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Saudara tentu sudah pernah mendengar, tahu kejadian ini, tapi kita perlu mengingat kembali untuk menguatkan iman kita tentang bagaimana sebetulnya cara Tuhan menuntun dan memimpin umatnya. Ya, apa yang dapat kita pelajari dari pembacaan firman Allah pagi ini? Yang pertama dikatakan di sana, ada kalimat yang menjadi perhatian kita bahwa ada jalan yang lebih dekat, tetapi Allah menuntun mereka melalui jalan yang lebih jauh, yang berputar. Dikatakan jalan itu berputar. Ada jalan yang lebih dekat, tetapi Allah menuntun umatnya berputar, membawa mereka berputar melalui jalan di padang gurun. Saudara, kalau kita berbicara mengenai perjalanan yang harus ditempuh oleh orang Israel, itu sama sekali bukan sesuatu yang mudah. Kita mungkin sekarang berpikir, ya kan mereka tinggal pergi, sekian orang jumlahnya tinggal pergi begitu saja. Tetapi kalau kita mau amati, kita lihat kesulitan yang luar biasa mereka alami pada saat itu. Yang pertama karena faktor alam. Alam di sana berbeda dengan alam di Indonesia. Ya, kalau siang panasnya luar biasa, kalau malam dinginnya luar biasa. Itu dari faktor alam. Belum dari jumlah mereka yang begitu banyak. Dikatakan 600.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan, belum termasuk anak-anak, mungkin juga belum termasuk orang-orang asing yang ikut dalam perjalanan itu. Dan itu menimbulkan belum lagi banyak kesulitan, banyak persoalan yang harus mereka atasi di tengah perjalanan itu, menyangkut kehidupan mereka sebagai manusia sehari-hari. Ini bukan sesuatu yang mudah. Itu sebabnya kita mendengar bagaimana orang Israel ini terus hidup dalam persungutan di sepanjang perjalanan. Memang ini bukan satu contoh yang baik, tapi saudara, saya
tidak yakin bahwa kalau kita ada di sana, kita ada di posisi orang Israel, barangkali kita juga akan melakukan hal yang sama. Karena memang ini bukan perjalanan yang mudah untuk dilakukan. Nah, sudah itu Tuhan dengan jelas mengatakan, Alkitab berkata bahwa ada jalan yang lebih mudah, tetapi justru Allah menuntun mereka melalui jalan yang berputar, yang lebih jauh. Di ayat yang lain dikatakan bahwa tidak ada Allah asing bersama mereka. Jadi yang memimpin, yang memprakarsai, yang punya ide, gagasan, itu adalah Allah sendiri. Menuntun mereka melalui jalan yang lebih sulit, saudara. Apa artinya? Saya mau ingatkan bahwa Allah menuntun umatnya. Kalau Allah menuntun umatnya, bukan berarti tidak ada masalah. Kalau Tuhan yang menuntun umatnya, bukan berarti no problem hidup kita. Kadang kita menghakimi diri sendiri atau mungkin menghakimi orang lain. Bahwa kalau orang punya masalah atau berhadapan dengan masalah itu identik dengan dosa. Benar bahwa dosa itu menghasilkan masalah. Tetapi masalah tidak selalu karena dosa. Persoalan-persoalan yang kita alami tidak selalu karena dosa. Walaupun memang dosa yang kita lakukan itu dapat menghasilkan masalah-masalah dalam hidup kita. Tapi kita belajar melalui perjalanan orang Israel bahwa ternyata mereka sudah punya masalah melalui perjalanan itu sendiri. Perjalanan itu sendiri masalah untuk mereka. Tapi ternyata Tuhan izinkan mereka atau Tuhan tuntun mereka melalui jalan yang lebih sulit. Ada yang lebih mudah tapi Tuhan bawa mereka melalui jalan yang lebih sulit. Ini artinya bahwa kadang-kadang Tuhan izinkan kita berhadapan langsung dengan masalah dan persoalan bukan karena kita berdosa, tetapi karena Dia punya rencana yang khusus dalam kehidupan ini. Kita tidak mengerti, firman Tuhan katakan seperti tingginya langit dari bumi, sejauh itulah pikiran Allah dengan manusia. Kita mungkin tidak mengerti, tidak dapat memahami, tetapi percayalah bahwa tuntunan Tuhan itu adalah jaminan yang paling kuat dan benar dalam hidup kita. Dia tidak pernah salah dalam keputusannya. Dia sempurna dalam segala jalan-jalannya. Dengan mempercayai hal ini, kita akan punya sikap hati yang benar terhadap semua masalah yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita akan punya pola pikir yang benar. Kita akan punya perspektif yang benar terhadap Allah, terhadap persoalan, mendudukan semua masalah di tempat yang benar, sehingga kita tidak menghakimi diri kita sendiri, kita juga tidak menghakimi orang lain. Kalau memang persoalan itu muncul karena kita berdosa, maka kita harus bertobat, minta ampun kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa kemurahan Tuhan masih berlaku dalam hidup kita. Tetapi kalau masalah-masalah yang diizinkan Tuhan itu memang karena ada satu rancangan Allah yang sedang dilakukan, yang sedang dikerjakan, maka kita punya respon hati, belajar untuk punya respon hati yang benar, supaya kita tidak mempersalahkan Tuhan, kita tidak menaruh curiga yang buruk kepada Tuhan. Di dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang kedua, dikatakan di sana bahwa seluruh perjalanan di padang gurun yang dilakukan orang Israel itu diizinkan Tuhan untuk mengetahui tujuannya, apa yang ada dalam hati orang Israel, apakah mereka berpegang pada perintah-perintahnya atau tidak. Itu yang disampaikan di dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Artinya memang Tuhan ingin membuktikan bagaimana sebetulnya ketaatan, kesetiaan, kepatuhan, dan penundukan orang Israel kepada firman Allah melalui perjalanan itu, dan mengajar mereka untuk tunduk kepada kekuasaan, kepada penyertaan, dan kepada tuntunan Tuhan dalam hidup mereka. Hal yang sama Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita berhadapan dengan jalan yang sulit. Ada yang lebih mudah, tapi Tuhan izinkan kita menghadapi yang lebih sulit. Tujuannya apa? Bukan untuk dengan sengaja menyulitkan kehidupan kita, tapi kadang Tuhan mau melihat respon hati kita. Apakah kita tetap tunduk kepadanya? Apakah kita tetap percaya dan setia kepadanya atau tidak? Ini menjadi pembelajaran bagi kita. Yang kedua, saudara, kita belajar dari apa yang dikatakan oleh firman Allah, pengalaman orang Israel, perjalanan mereka. Yang kedua, bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna. Di dalam ayat 21 dikatakan di sana Tuhan berjalan di depan mereka,
pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Saudara, bayangkan kalau bukan Tuhan yang menyertai orang Israel, mungkin mereka sudah mati di awal perjalanan. Kondisi alam yang ekstrim, bahaya dari binatang-binatang buas, serangan bangsa-bangsa sepanjang perjalanan mereka tidak mungkin dapat mereka atasi jika Tuhan tidak ada di tengah-tengah mereka. Jika Tuhan tidak membela dan berperang ganti mereka. Justru kita lihat di dalam perjalanan orang Israel ini, bagaimana kemudian bangsa-bangsa lain takut berhadapan dengan Israel. Karena mereka tahu ada kuasa yang maha besar, ada kuasa yang luar biasa yang menyertai orang Israel. Ada Allah yang mereka hormati, yang mereka kagumi, yang mereka takuti. Sehingga mereka tidak tahan untuk berhadapan dengan orang Israel, bukan karena orang Israel hebat, tetapi karena Allah ada di tengah-tengah mereka. Penyertaan Tuhan itu sempurna. Bukankah Tuhan yang sama menyertai kita sampai dengan hari ini? Allah yang sempurna, yang penyertaannya sempurna, itu Allah yang sama yang menyertai orang Israel, yang menyertai kita sampai dengan hari ini. Ada sebuah pujian lama yang mengatakan begini, tak usah ku takut, Allah menjagaku, tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Itu benar. Tak usah ku takut, kenapa? Sebab Allah itu adalah penjaga kita. Firman Tuhan katakan Allah itu penjaga Israel yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Artinya apa? Dia tidak pernah lalai, dia tidak pernah meninggalkan atau melupakan kita. Pandangannya tertuju kepada kita untuk memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Ya, penyertaan Tuhan itu sempurna. Penyertaan orang-orang yang kita anggap kuat di dalam hidup ini ada batasnya. Seorang bodyguard, seorang yang menjadi tameng untuk orang lain, mereka pun bisa dibunuh, mereka juga bisa mati. Penyertaan mereka tidak sempurna, tetapi penyertaan Allah adalah penyertaan yang sempurna. Saya singgung ayat ini di khotbah saya yang lalu, saya ulangi sedikit untuk saudara membangkitkan iman kita. Bagaimana penyertaan Tuhan itu, sungguh-sungguh janjinya itu, ya dan amin. Di dalam Mazmur 91 ayat 5 sampai yang ke-8, di sana Allah berkata begini, ini jaminan Tuhan. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Waktu 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Dan saya percaya penuh dengan janji Tuhan ini. Tentu kita tetap harus mentaati protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah dengan menggunakan masker. Kita mesti disiplin terhadap hal ini. Kemudian kita menjaga jarak, ya cuci tangan di air mengalir dengan sabun dan sebagainya. Tapi percayalah bahwa perlindungan Tuhanlah yang menjaga keluar dan masuk kita orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan itu mendapat perlakuan istimewa dari Tuhan. Salah satunya adalah yang kita baca tadi. Tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, panah yang terbang di waktu siang, penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Kita tidak perlu takut walau itu ditimpa atau menimpa 1.000 orang di kirimu, di 10.000 di sebelah kananmu. Tapi firman Allah katakan kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri. Artinya kita dilalukan, kita dilewatkan. Kenapa? Karena hati kita melekat kepada Tuhan. Orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan adalah orang-orang yang mendapat penjagaan ekstra dari Tuhan. Karena kita menjadi biji matanya. Ya, penyertaan Tuhan itulah yang ada dalam hidup kita setiap hari. Penyertaan yang sempurna itulah yang ada bersama dengan kita
Dari mulai kita bangun di pagi hari sampai kita bahkan ketika kita tidur pun, sampai kita bangun lagi keesokan harinya, penyertaan Tuhan yang sempurna itu tetap ada dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan rahmat Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Penjagaannya 24 jam dalam hidup kita. Kalau kita bayar satpam, bayar penjaga, berapa yang harus kita bayar? Makin penjagaannya makin aman, makin besar yang harus kita bayar. Tapi Tuhan penjaga yang sempurna, kita tidak perlu bayar dengan nilai uang. Cukup dengan kesungguhan hati kita, kesetiaan kita, ketaatan kita kepada Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau dan Tuhan minta dari kehidupan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, di dalam ayat 22 dikatakan di sana, dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Ini berbicara mengenai kesetiaan Tuhan yang sudah teruji. Ini adalah alasan kenapa kita percaya dan mempercayakan hidup kepada Tuhan, yaitu karena Dia itu setia. Sering kali dibahas di tempat ini, apa itu setia? Setia itu tetap, setia itu tidak berubah, setia itu tidak berkurang, tidak bertambah. Karena kesetiaan Allah itu sempurna, Dia tidak menjadi makin setia, Dia tidak menjadi makin baik karena memang Dia sudah setia. Dan kebaikannya, kesetiaannya itu adalah sempurna dalam kehidupan kita. Dan ini alasan mengapa kita bisa mempercayai Tuhan dan mempercayakan hidup kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang setia. Firman Tuhan katakan sesuai dengan perjanjian sepanjang 40 tahun, tiang awan dan tiang api menyertai orang Israel sampai mereka masuk tanah perjanjian. Di waktu siang tiang awan, di waktu malam tiang api, dengan tidak beralih firman Allah katakan, dengan tidak berubah. Walaupun kadang-kadang orang Israel berbuat dosa, melakukan pemberontakan kepada Allah, tapi perjanjian Tuhan kepada mereka, Tuhan tidak pernah gagalkan itu, Tuhan tidak pernah batalkan itu. Memang orang Israel menerima banyak penghukuman karena mereka, karena pemberontakan, karena persungutan mereka. Tapi terhadap perjanjiannya Allah itu tetap setia. Dia tidak melalaikannya. Maka 40 tahun Tuhan melakukan hal itu. Tiang awan dan tiang api menyertai orang Israel. Bapak Ibu Saudara, bukankah kita sekarang juga sedang dalam perjalanan menuju tanah perjanjian kekal yang Tuhan sediakan bagi kita? Mungkin kita tidak lagi melihat secara fisik tiang awan dan tiang api menyertai kita di siang dan malam hari. Tapi saya percaya sesuai dengan janji Tuhan. Firman Allah katakan nama Yesus itu adalah Immanuel yang artinya Tuhan beserta kita. Dan Dia menyertai kita sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya, bahkan sampai akhir kehidupan kita. Sampai kita masuk di dalam kerajaan surga yang mulia. Dia tetap ada bersama dengan kita. Dan itu kesetiaan Allah itu sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Mulai dari perjanjian lama ditulis sampai dengan hari ini, kesetiaan Tuhan turun-temurun, tidak pernah selesai dan tidak akan pernah berubah. Sekarang kita sedang dalam perjalanan seperti orang Israel. Kita menghadapi perjalanan yang rumit, yang sulit. Mungkin kadang ada jalan yang mudah tapi Tuhan bawa kita berputar. Bukan dengan maksud menyulitkan kita, tetapi karena ada rencana Allah yang sedang Tuhan lakukan di sana. Mari kita belajar untuk meyakini bahwa tiang awan dan tiang api daripada Tuhan, walaupun tidak kita lihat, itu ada dalam kehidupan kita. Dan Dia akan menyertai kita sampai kita masuk ke tempat perhentiannya untuk selama-lamanya dan menerima kehidupan yang kekal. Saudara, melalui adanya pandemi ini, saya menyadari satu hal, yaitu bahwa ternyata memang tidak ada manusia yang dapat kita jadikan sandaran yang kuat selain Tuhan. Tidak ada tempat yang paling aman di dunia ini selain kita bersandar atau menaruh harap kepada pertolongan Tuhan. Saya tidak mengecilkan arti jemaat yang dengan setia dan luar biasa memperhatikan kehidupan kami. Walaupun di masa pandemi tidak ada ibadah, kami berterima kasih dan bersyukur bahwa jemaat-jemaat begitu memperhatikan. Ada banyak yang dengan sukacita memberikan apa yang mereka miliki untuk
baik itu dalam segala bentuk, dalam segala hal. Kami bersyukur, berterima kasih. Tetapi di satu sisi yang lain, melalui pandemi ini saya menyadari bahwa tidak ada satu manusia pun yang dapat kita jadikan sandaran yang kuat selain Tuhan. Kebaikan manusia itu ada batasnya dan bisa berubah. Kekuatan manusia itu juga ada batasnya dan bisa berubah. Saudara lihat di sekeliling saudara, hari-hari ini banyak orang kehilangan apa yang dulu menjadi sumber rasa aman mereka. Pekerjaan mereka, uang, sahabat, jabatan, dan lain-lain. Dan ternyata itu semua memang tidak memberikan jaminan apapun dalam hidup kita. Di saat-saat tertentu kita punya uang tapi kita tidak bisa membeli kesehatan. Kita punya jabatan tapi jabatan itu pun ternyata tidak bisa menolong kita. Kita merasa kita punya power, orang-orang kuat yang ada di sekitar kita, tapi di saat-saat tertentu ternyata mereka juga tidak bisa tolong kita. Jadi satu-satunya tempat untuk yang dapat kita jadikan tempat sandaran, yang dapat kita percayai, yang dapat memelihara kehidupan kita, yang dapat menolong kita tepat pada waktunya, itu hanyalah pribadi dari Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Itu saja. Dan mari kita belajar untuk bersandar hanya kepada Tuhan. Percaya hanya kepada janji-janjinya, karena Dia yang berjanji tidak pernah berbohong, dan Dia katakan Dia akan memelihara kehidupan kita sampai akhir zaman, dan itu akan Dia lakukan. Jangan khawatir hari esok. Kenapa kita banyak khawatir? Sebab kita memikirkan kesulitan hari esok. Ya, saya tahu ini bukan hari-hari yang mudah untuk kita. Ada beberapa jemaat yang kami dengar sudah betul-betul kehilangan pekerjaan, yang sudah atau mengalami pengurangan, mengalami penurunan di dalam income. Dan kami sedih sebagai gembala. Yang bisa kita lakukan adalah kita berdoa minta kemurahan Tuhan supaya situasi ini segera berlalu dan kehidupan pariwisata di Bali boleh kembali bergerak, karena itulah yang menjadi sumber penghidupan dari sebagian masyarakat Bali. Dan kita berdoa, tapi saya percaya bahwa pertolongan Tuhan itu juga tepat pada waktunya. Meskipun keadaan sulit, meskipun situasi di luar sana mungkin tidak memberikan pengharapan, tapi saya percaya janji Tuhan. Dia katakan, aku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kalau kita berpegang teguh kepada firman Tuhan, andalkan, arahkan harapanmu dan andalkan Tuhan saja dalam hidupmu, maka Tuhan punya cara, 1001 macam cara, berbagai macam cara Tuhan bisa lakukan untuk menolong kehidupan kita. Itu sebabnya jangan khawatir hari esok, jangan kita memikirkan kesulitan hari esok, berlarut-larut. Firman Allah katakan, hiduplah untuk hari ini, sebab hari esok itu punya kesusahannya sendiri. Hari esok punya solusinya sendiri. Dan hari ini mari kita hidup dengan ucapan syukur, hadapi hari esok dengan iman kepada Tuhan dan janji-janjinya, karena Dia tidak pernah berubah. Nah, kita belum tahu kapan pandemi ini akan berakhir, tapi saudara percayalah bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Tetap tekun dalam doa, pesan saya, tetap sabar menunggu waktu Tuhan. Badai ini pasti akan berlalu, cepat atau lambat. Ya, kita berdoa supaya penemuan atau para ahli segera menemukan vaksin yang dapat memperbaiki segala situasi yang di luar sana dan menghentikan segala penularan virus COVID-19 yang hari-hari ini meningkat begitu tinggi. Tapi kita tetap berharap dan percaya, kita tahu bahwa tangan manusia sebesar apapun usahanya, kalau bukan Tuhan yang turut bekerja di sana, maka semua akan menjadi sia-sia. Tetapi kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, karena itulah yang menjadi kekuatan kita. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab pertolongannya itu ya dan amin. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia penguasa, Dia raja di atas segala raja. Dan tidak ada, kalau Dia sudah mengangkat tangan, tidak ada yang dapat menghalangi. Tapi sebaliknya kalau Dia sudah menutup tangan juga tidak ada yang dapat menembusnya, kecuali kasih kemurahan Allah itu sendiri.
Maka Bapak Ibu Saudara GBS, Jemaat GBS Petra, mari kita tetap hidup dalam sukacita Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan. Duka cita kita, kesedihan kita, kalau kita mengalaminya, kekhawatiran kita, sampaikan kepada Allah di dalam doa dan ucapan syukur. Maka Tuhan pasti akan menolong kita dan tidak pernah terlambat. Dan saya ingin supaya kita mengangkat sebuah pujian yang mengatakan, mari kita belajar untuk tetap bersyukur apapun keadaannya. Saya tidak tahu situasi saudara hari-hari ini sedang seperti apa. Tapi bagaimanapun situasinya, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena Dia baik dan untuk selama-lamanya kasih setianya. Memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Oh, na 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 na. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur firman-Mu sudah disampaikan. Engkau sudah berbicara kepada umat-Mu. Apapun yang menjadi rema dalam hidup mereka, melalui firman Allah pagi hari ini, biar itu menguatkan, membangkitkan roh kami semua, untuk kami tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kami menaruh percaya kepada-Mu, kami tidak mencurigai Engkau. Kami belajar untuk berharap dan sepenuhnya percaya hanya kepada Tuhan sebagai satu-satunya sumber pertolongan yang menolong kami tepat pada waktunya. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, sebab kami percaya di tengah-tengah situasi yang tidak baik ini, kebaikan Tuhan tetap berlaku dalam hidup kami. Karena kami adalah hamba-hamba-Mu, kami adalah anak-anak-Mu, kami adalah biji mata-Mu. Maka Tuhan memperlakukan kami berbeda. Perlindungan, penyertaan Tuhan. Kami tidak perlu takut dengan penyakit sampar, kami tidak perlu takut dengan penyakit menular, karena Tuhan yang menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, biar ini meneguhkan kami semua untuk semakin giat di dalam Tuhan, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan walaupun kami beribadah belum bisa tatap muka, kami beribadah online di rumah kami masing-masing, tetapi biar kami beribadah dengan kesungguhan hati, kami beribadah dengan hasrat yang besar kepada Tuhan, supaya Tuhan disenangkan dengan kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, dan biarlah ini menjadi rema di dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati seluruh umat Tuhan yang mendengarkan firman Allah, bahkan mungkin ada di antara yang bukan jemaat GBS Petra sekalipun, semua yang mendengarkan firman Allah menerima berkat dari firman itu sendiri. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, syukur kami persembahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Ya Bapak Ibu Saudara, karena sampai dengan hari ini kita masih belum bisa mengadakan ibadah tatap muka dan kita masih menunggu izin dari pemerintah, maka semua kegiatan masih ditiadakan.
bukan berarti kemudian kita tidak membangun hubungan dengan Tuhan. Saya berharap supaya semangat kita kepada Tuhan, hasrat kita kepada Tuhan tidak kemudian menjadi patah karena sekian lama waktunya kita beribadah secara online, tetapi kita tetap sungguh-sungguh. Ya, inilah yang dikatakan ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati bukan hanya kita datang dan duduk di gereja, bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan, tetapi ketika kita di rumah pun tubuh, jiwa, dan roh kita persembahkan kepada Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan dan belajar untuk melakukan dengan setia. Itu adalah ibadah yang sejati yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jadi tidak ada pengumuman yang lain, hanya itu saja. Kita menunggu instruksi dari pemerintah selanjutnya. Kita berharap supaya dalam waktu dekat kita dapat beribadah tatap muka secara langsung. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, dan mari tetap menghimbau jemaat untuk kita semua disiplin di tempat kita masing-masing, di rumah, dimanapun kita berada. Kalau kita harus keluar dari rumah, jangan lupa menggunakan masker, jangan lupa menjaga jarak, dan cuci tangan, jangan memegang hidung sekitar mulut dan mata sebelum kita mencuci tangan kita. Kita ingat kalau kita disiplin dengan hal-hal seperti ini, ya seperti yang dikatakan pemerintah, maka ini menjaga kita dari penularan virus COVID-19. Dan kita tetap berdoa supaya Denpasar secara khusus, Indonesia sebagai negara kita, dan dunia segera berakhir dengan kasus pandemi yang hari-hari ini masih melonjak naik. Tetapi kita berdoa bahwa tidak luput dari perhatian Tuhan. Tuhan punya rencana yang terbaik di dalam kehidupan kita. Maka mari kita angkat pujian. Kiranya Engkau memberkati berlimpah-limpah, dan kita akan berdoa bersama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Mari kita berdoa. Ini menjadi iman percaya kami Tuhan, bahwa Engkau memberkati kami berlimpah-limpah, tangan-Mu melindungi dan menyertai kami, sehingga Engkau memperluas daerah kami, dan kami dijauhkan daripada segala sakit penyakit, dan Engkau memberi kesehatan, kekuatan kepada kami. Bapa di surga, dalam kesempatan pagi hari ini, kami berdoa tetap menyerahkan daerah kami Pulau Bali. Kami berdoa biarlah Tuhan Engkau memberkati Pulau Bali. Kami tahu bahwa saat ini kesulitan yang sedang dialami oleh sebagian besar masyarakat Bali, dan kesulitan ekonomi oleh karena pandemi COVID-19. Tuhan, kami percayakan dalam tangan-Mu, karena apa yang dapat kami lakukan sebagai manusia sangat terbatas. Tapi kami mohon kasih karunia Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan. Biarlah Tuhan segera pulihkan Pulau Bali. Tuhan, penularan COVID-19, segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah, gugus tugas COVID-19, Tuhan berkati supaya mereka berhasil untuk menghentikan penularan dimanapun, di berapa kabupaten yang ada di Bali. Biarlah Tuhan semuanya ada dalam kendali Allah, dan biarlah makin hari makin berkurang, makin hari makin banyak yang disembuhkan dari infeksi virus COVID-19, sehingga Bali boleh dibuka kembali dan ekonomi
rakyat dapat berjalan dengan baik. Demikian juga dengan Indonesia, kami berdoa di seluruh pulau yang ada, di Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, NTB, NTT, Pulau Bali, kami serahkan dalam tangan-Mu segala penanganan-penanganan yang tidak mudah kami tahu. Tetapi Tuhan, Kau berikan hikmat kepada para pemimpin kami untuk mereka dapat melakukan tugasnya dengan baik, sehingga Tuhan, pandemi COVID-19 ini dapat segera berlalu. Bapa, kami rindu untuk kami dapat beribadah tatap muka secara langsung. Tuhan, tapi kami belajar untuk bersabar menunggu waktunya Tuhan. Kami percaya tidak akan lama lagi kami boleh beribadah bersama-sama, memuji dan menyembah Tuhan di tempat ini, di dalam rumah Tuhan. Karena itulah perintah Tuhan untuk kami terus beribadah bersama dengan saudara-saudara seiman kami, supaya kami dapat saling menguatkan satu dengan yang lain. Berkati bangsa dan negara kami, berkati Bapak Presiden Jokowi, Tuhan lindungi kesehatannya, Tuhan jagai supaya jangan sakit apapun juga, dan sehingga beliau dapat mengurus negara ini dengan baik. Demikian juga para gubernur yang ada di seluruh Indonesia, para wali kota, bupati, camat, lurah, bahkan sampai di pemerintahan desa sekalipun, Tuhan memberkati mereka supaya dengan berkat yang daripada Tuhan, mereka dapat bekerja dan mengerjakan tugas mereka dengan baik. Berkati sidang jemaat GPS Petra, berkati pekerjaan mereka. Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang sudah kehilangan pekerjaan karena PHK atau karena dirumahkan, atau mereka menerima gaji tetapi hanya sebagian kecil dari yang biasanya mereka terima. Tuhan, ini bukan sesuatu yang mudah untuk diatasi, tapi kami percaya bahwa pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Engkau yang menolong mereka, Engkau yang menolong jemaat-Mu, sehingga mereka tidak kekurangan apapun juga. Sesuai dengan janji firman-Mu, Engkau memenuhi kebutuhan mereka menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, bangkitkan iman kami, semangat kami untuk tetap mengiring dan melayani Tuhan sampai akhir kehidupan kami. Dan kami percaya dan kami yakini bahwa apa yang kami percayai itulah yang akan terjadi dalam hidup kami. Berkat Tuhan akan makin melimpah. Di tengah keadaan yang sulit sekalipun, kami dapat bersaksi bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat ibadah pagi hari ini. Berkati semua jemaat Tuhan yang sudah mendengar firman, puji-pujian yang dinaikkan, itu boleh menjadi kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, dan kami akhiri ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, sekarang terimalah berkat Allah dari Allah Bapa kita, berkat jasmani maupun berkat rohani, penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus, janjinya yang setia, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberikan damai sejahtera, sukacita melimpah mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus kembali kali yang kedua. Terimalah dengan iman penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat siang, Tuhan memberkati.